Tuan Haji Darsono Miyanti, ada pun Bapak Sukasno. Kemudian pengumuman kedua berkaitan dengan pengajian bahwa dia akan bagi kepada saya besok pada hari Ahad tanggal 31 Agustus 2024 bertempat di Masjid Baitur Rahman TPH RT 5. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi dan insya Allah akan bersama oleh Al-Ustaz Fathudin Aziz MPD. Selanjutnya yang ketiga perlu kami informasikan kembali kepada jamaah serta kaum muslimin muslimat bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu seperti biasa di Masjid Al-Iqad diadakan kajian tafsir Quran, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya dengan pembicara Bapak Ustaz Haji Joko Bowanto Magister Pendidikan Islam. Untuk itu bagi jamaah yang ada waktu kami mohon untuk menghadiri dan kami untuk berniaga untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut. Terima kasih. Yang terakhir, bahwa lunas masih sampai pada bulan Agustus yang lalu berjumlah 45.468.000 rupiah. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat kemarin mendapat 2.170.000 rupiah. Infak lain 2.432.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 2.541.000 rupiah. Jika saldo alokasi masih sampai pada hari ini berjumlah 47.529.000 rupiah. Demikian keadaan alokasi masjid Al-Iqad Kedangan Raya sampai pada saat awal ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum kami mulai kepada sebentar kami silakan untuk memilih satu sosok yang masih kosong. Kami harus supaya depan dan belakang kami untuk dipenuhi dan bagi jemaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dimakamkan selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk bersolat separakan sekali kembali kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Darsono Miyanti dan Bapak Sukasno disilakan. Sekian yang kami sampaikan atas nama yang kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kita pernah dijajah oleh bangsa asing, baik bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Jepang, dan Inggris. Banyak bukti sejarah yang menyatakan bahwa data tersebut tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Antara lain, tokoh kita yang dahulu pernah menjabat wakil presiden, yakni Bung Hatta. Beliau ditahan atau diasingkan di kepulauan Banda Neira di daerah Maluku Tenggara. Dia itu diasingkan di sana di tempat pengasingan dan kurang lebih 300 meter dari tempat pengasingan itu terdapat benteng tentara Portugis, di mana benteng itu dipakai untuk menyimpan rempah-rempah para copet, dan juga ada tempat eksekusi bagi siapa yang melawan kepada Portugis. Apabila kapal sudah penuh dengan muatan rempah-rempah dari Maluku Tenggara, dia bawa ke Eropa untuk dijual dengan hubungan yang besar. Jadi kalau kita mengenang Bung Hatta dibuang di tempat pengasingan, rasanya sedih hati kita. Tapi
tapi berada di jalan karena demi kemerdekaan anak cucu bangsa yang akan datang. Selanjutnya jemaah sekalian, kita lihat juga seorang raja pangeran kita yang ada di Jakarta, yakni Pangeran Diponegoro. Beliau seorang pangeran, seorang raja, tetapi dia senantiasa membela rakyat. Dan akhirnya dia dihasilkan ke ujung pandang, dikawal oleh pembantunya Sentot Baksa Raja Tinju. Dan di sana dia dikuburkan di tengah-tengah kota ujung pandang. Kalau posisi sekarang ada sekitar lapangan kota Paris. Dia jauh dari Jakarta dan Bapak Imam Ahmad. Berikutnya saya teman tokoh yang juga sebagai pengamat, yakni Bung Karno atau dikenal Insinyur Karno. Dia dihasilkan ke Bengkulu dan di sekitar tempat pengungsian Bung Karno itu juga terdapat benteng-benteng tentara Belanda. Rasanya kita sedih. Pemimpin kita dihasilkan dijauhkan dari rakyat, tidak bisa memberikan motivasi perjuangan itu pergi. Inilah jalan saya teman di antara sekian pokok perjuangan kemerdekaan Indonesia yang kita lakukan dan masih banyak orang lain, sehingga pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia kita diajak untuk merenungkan sejenak, mengenang pahlawan-pahlawan yang semuanya tadi adalah membela kepentingan rakyat sampai saat ini. Bapak sekalian, masih banyak tokoh-tokoh yang belum dapat kita sebut karena memang banyak sekali tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini. Hadirin rahimahullah yang terhormati, menurut pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh orientalis Belanda, mengapa bangsa Indonesia itu bangkit kembali? Patah dulu bilang berkali. Dan kebanyakan tokoh-tokoh itu menurut orientalis Belanda namanya semua Kolonial. Setiap jamaah haji pulang ke Indonesia memberikan dorongan semangat, dan orang-orang yang didorong oleh haji-haji tadi berjuang mati tidak berat di jalanan dengan tulus. Sehingga orientalis Belanda yang bernama Senot Kolonial, dia pura-pura menjadi orang Islam, pura-pura menjadi orang Muslim, dan dia pergi haji. Setelah sampai di Timur Tengah, dia pergi ternyata di Timur Tengah itu sumber kekuatan negara-negara Islam di dunia. Dan akhirnya sepupunya kembali ke Indonesia, pulang membawa nama Haji Abdul Qodir. Abdul Qodir itu artinya hamba yang diampuni, supaya bisa mengelabui orang Indonesia yang Muslim dengan demikian ingin merusak Indonesia dengan cara pergi haji dan pulang ke Indonesia menamakan dari Abdul Qodir. Hadirin sekalian yang hormat, pemerintah Hindia Belanda terus berkobar di Indonesia. Dengan perjuangan kita bangsa Indonesia yang dapat dikatakan patah dulu bila berbalik, sehingga merdeka Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat diraih atau dapat dicapai setelah melalui perjuangan panjang 350. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh kehendak supaya berkehidupan bangsa
maka rakyat Indonesia dengan dinyatakan kemerdekaannya. Hadirin Allah, dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini menyadarkan kepada kita semua. 350 tahun kita dijajah, rasanya sudah tidak mungkin 70-an. Tapi alhamdulillah, tahun 2015 kita merdeka, yang sama orang juga dari ulang tahun yang ke-70. Maka dari itu, jamaah kami berharap mudah-mudahan dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini menyadarkan kita untuk bekerja dengan baik sesuai profesi kita masing-masing. Kalau dahulu dikala Declaration of Independence, pernyataan Indonesia ditandai dengan berdirinya sebuah masjid di Jakarta. Nah, saat itu pernyataan juga mereka diucapkan pada hari Jumat jam 10 pagi. Dan masjid itu apa yang disebut dengan masjid Istiqlal, masjid kemerdekaan. Yang sampai hari ini masyarakat umat bisa melihat dan bisa sholat di masjid Istiqlal yang biasa kita lihat, biasa kita tonton, dan yang kesempatan kita bisa sholat di masjid Istiqlal. Artinya masjid kemerdekaan. Tentu dalam umat, maka dalam rangka kita memperingati ulang tahun kemerdekaan hari ini, kita takwa kepada Allah sebenar-benar takwa, bukan sembarang. Hakul bagi sebenarnya takwa, walaupun dan jangan sekali-kali kamu maju. Ini dalam tata bahasa Arab, lalu hakul nabi, mentauhid artinya sungguh. Jadi jangan sungguh-sungguh, maknanya jangan sekali-kali kamu maju. Di dalam umum kecuali oleh orang syariat. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang mengungkapkan hubul wala minhaj, cinta tanah air sebagai wujud dari orang beriman. Jamaah sekalian teman, mari lagi dinasi kemerdekaan kita ini dengan merenung, dengan membaca buku, dengan sholat, agar supaya negara kita yang dicanangkan oleh pemerintah dengan negara adil, makmur, sejahtera, ridwan manfaat, bagaimana mengajarkan tokoh-tokoh agama kiranya dapat terhubung dengan supaya baik. Hadirin Allah, kini kita banyak dicoba oleh Allah, walaupun bukan hukumannya kita. Corona yang beberapa waktu yang lalu membuat kita tidak bisa berkutik, harus pakai masker, bergerak sana kemari dibatasi, Jumatan dengan jarak-jarak, bahkan banyak toko-toko yang tutup sehingga membuat toko-toko kelabakan ekonomi mengambil arah. Justru itu ucapan hormat, maka pada kesempatan hari ini kami ingatkan kepada kita semua agar kita sadar bahwa hidup dan mati kita, hidup dan mati bangsa kita, hidup dan mati dunia kita tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kita seluruh menghormati, mudah-mudahan Allah merahmati kita, menyadarkan kita, untuk kita sampai waktu berikutnya. Dan Allah yang mengajikan amin. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana khusir illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu sore yang tidak ada waktu. Innal insana khusir, manusia itu semua pada dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang yang berdoa dan mau berbuat baik. Dalam konteks ini saya katakan dalam kemerdekaan ini artinya orang yang mau beriman kepada Allah dan juga mau berbuat baik kepada
tidak benar, apa karena korupsi, apa karena mencuri, apa karena menipu dan sebagainya. Maka supaya negara kita ini bisa menjadi tambah maju, tambah makmur dan sejahtera sebagaimana kita telah melakukan dalam benar adalah untuk mencapai kesejahteraan mereka. Jika kepada Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah hadza hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu wa nahnu lahu mukhlisun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu lahu muttaqun. Allahumma shalli ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ya ibadallah rahimahumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi fi sirri wal alani. Wattaqullaha wa atii'uhu wa rasulahu ta'ala. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna Allah ta'ala khalaqa nabiyyan qadima wa ba'da bi'athin 'azima. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa bersama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun walhamdulillahi rabbil alamin wa la yazidullahu. Allahu akbar.